Orang desa nggak pakai dolar. Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Presiden bilang orang desa nggak pakai dolar. Tapi orang awam tuh nanya ini, kenapa sih dolar naik terus? Emang tergantung itu kita sama dolar gitu. Bukan dolarnya yang naik, tapi itu rupiahnya yang turun. Nah, yang paling berbahaya adalah dan paling jarang dibicarakan adalah kemudian kita panik. Begitu orang mulai dengar rupiah melemah, mereka berebut beli dolar karena takut rupiah terus melemah. Padahal justru tindakan itu yang mendorong rupiah itu makin jatuh. Nah, Indonesia ini sekarang sebenarnya sedang di persimpangan. Nasionalismenya ada, sumber dayanya luar biasa, yang masih kurang adalah keberanian untuk mengubah struktur. Dan salah satu ujian nyata dari keberanian itu adalah apa yang terjadi ketika sekarang rupiah melemah. Itu ujiannya. Kalau rakyatnya bersatu menghadapinya, insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau panik, berebut membeli dolar, itu benar-benar akan musibah itu. Tapi nasionalisme, saya nggak mau beli dolar, juga salah juga. Gimana? Begini. Ini ungkapan yang lumayan viral saat ini. Dan dolar ini belakangan naik terus. Tapi sebenarnya pengaruhnya ada nggak sih buat orang Indonesia? Dan kira-kira elemen-elemen apa yang bikin dolar ini menang? Atau bagaimana caranya rupiah yang kembali bisa menang di negara ini? Nah, bersama kita udah ada seorang motivator juga, pengusaha juga, owner dari HNI, Halal Network Internasional, Bapak Agung Yulianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, sehat Pak? Alhamdulillah baik. Kita ketemu lagi main pedal. Benar. Ya. Kemarin ya. Kemarin di usianya yang segini ternyata handal. Jadi kita salah ini prediksi di awal. Wah, kayaknya bisa nih ya, santai-santai aja, nggak taunya datang sama Coach Silver ini. Aduh, mantap. Tapi insya Allah kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi ya. Nah, yang muda-muda nggak terima. Tempatnya cakep kok. Sense Pedal itu keren. Waduh, siap kalau gitu. Recommended buat didatangi itu. Kita rutinkan ya Pak. Siap. Jadi nanti teman-teman kalau kapan-kapan mau nyoba main pedal sama Bapak Agung, monggo aja ya. Kita buka kesempatannya. Nah, pas lagi main pedal kemarin, iseng ngobrol mengenai ya, namanya beliau adalah praktisi bisnis gitu. Terganggu nggak sih dengan kenaikan dolar saat ini? Dan unik, ternyata beliau juga mengatakan bahwa Iran itu lebih parah mengenai dolarnya dibanding Indonesia. Dan ternyata punya daya lawan yang luar biasa ketika menghadapi perang melawan Amerika. Itu bagaimana bisa seswasembada itu? Nah, pertanyaan pertama nih Pak. Iya. Kalau orang awam nanya nih, memang Presiden bilang orang desa, orang awam tuh nggak pakai dolar. Tapi orang awam tuh nanya ini, kenapa sih dolar naik terus? Emang tergantung itu kita sama dolar gitu. Kenapa sih dolar naik terus? Oke, saya mau jujur ya, Mas Ari ya. Pertanyaan ini sebenarnya salah pertanyaannya, gitu. Bukan salah yang nanya, bukan salah Mas Ari, tapi framingnya kurang tepat. Karena bukan dolarnya yang naik, tapi itu rupiahnya yang turun. Itu beda loh. Karena kalau kita bilang dolarnya naik, itu berarti wah itu salahnya Amerika gitu kan. Berarti sebenarnya dolar itu tetap di situ, ya, tapi value rupiahnya yang menurun. Rupiahnya yang turun. Oh gitu. Karena yang lainnya Singapura dolar dia kuat. Kurang lebih masih sangat kuat. Malaysia ringgit turun juga, tapi tidak sedrastis rupiah. Berarti yang masalahnya adalah di rupiahnya. Jadi kita ngelihatnya sekarang rupiahnya. Karena kalau kita katakan dolarnya yang naik, nanti kita ngoreksi Amerika tuh uncontrollable kan buat kita kan. Jadi itu faktor eksternal. Jadi lebih baik kita, cerminan kita adalah kita lihat di rumah kita sendiri gitu. Apa sih yang membuat jadi malah melemah gitu? Nah itu gitu. Mas Ari bayangin dulu deh. Mas Ari sekarang punya uang 10 juta hari ini. Dan bulan depan masih 10 juta. Tapi harga-harga udah naik semua kan, uangnya berkurang itu. Kemampuan beli kita berkurang. Nah itu terjadi karena rupiahnya melemah, bukan karena dolarnya menguat. Kenapa bisa melemah? Nih jawabannya insya Allah tuntas. Saya akan coba Mas Arya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan jadi pemirsa semua bisa langsung paham gitu ya. Jadi memahami mata uang itu, rupiah itu seperti barang dagangan ya. Dia berlaku supply and demand.
Jadi kalau banyak yang minat, harganya naik. Kalau sedikit yang mau, harganya turun. Nah, saat ini kebutuhan akan dolar tuh meningkat banget. Kenapa? Swasta butuh dolar untuk beli barang impor, mungkin untuk bayar utang luar negeri. Kalau Mas Ari ada anak sekolah di luar negeri butuh dolar gitu kan. Jadi butuh dolar banyak. Dolar yang masuk ke Indonesia sedikit. Dari ekspor, dari wisatawan asing, dari investasi, nggak sebanding dengan dolar yang keluar. Itu namanya defisit gitu. Nah, lebih banyak dolar yang pergi daripada yang datang, sehingga wajar kalau nilai dolar naik. Tapi yang lebih parah lagi, datang lagi nih hal yang signifikan, yang memberikan tekanan tambahan. Itu Bank Sentral Amerika, the Fed tuh menaikkan suku bunga. Jadi rata-rata sekarang tingkat suku bunga Fed itu 5%. Maka investor di seluruh dunia berpikir simpel. Kalau ngapain naruh uang di rupiah, ngapain naruh di Indonesia gitu, taruh aja di Amerika. Karena di Indonesia tingkat suku bunga 6,5%. Dikoreksi dengan nilai rupiah yang turun 3%, cuma dapat 3,5%. Sesimpel itu. Daripada 3,5% dengan 5% kan? Maka uang kabur semua ke Amerika. Nah, jadi US dollar. Tuh. Nah, sebab berikutnya adalah yang paling berbahaya adalah dan paling jarang dibicarakan adalah kemudian kita panik. Begitu orang mulai dengar rupiah melemah, mereka berebut beli dolar karena takut rupiah terus melemah. Padahal justru tindakan itu yang mendorong rupiah itu makin jatuh. Oh gitu? Iya. Jadi panik untuk tukar jadi dolar itu malah bikin tambah jatuh? Iya. Begitu kita semua misalnya takut, kita beli dolar, kita lepas rupiah, maka rupiah semakin nyungsep. Gitu. Jadi kalau saya simpulkan Mas Ari ya, ini biar gampang nih pemirsa nih. Jawaban kenapa US dollar terus meningkat, maksud saya rupiah terus turun. Pertama, dolar naik atau rupiah turun karena kita masih terlalu bergantung kepada US dollar. Satu. Nah, yang kedua, karena lebih banyak dolar yang keluar daripada yang masuk, defisit. Yang ketiga, karena tekanan dari kebijakan Amerika, dalam hal ini tingkat suku bunga dari The Fed, Bank Sentral Amerika, itu mau nggak mau. Yang keempat, karena kitanya panik. Nah, ada 4 hal itulah yang kemudian kalau nggak diselesaikan, itu akan bisa memperburuk kondisi rupiah. Gitu. Jadi semestinya kita jangan ikutan panik ya. Kalau kita nggak mau bergantung dengan dolar ya. Kitanya sendiri jangan ikut-ikutan tambah bikin melemah. Betul Bang. Nah, tapi kan dolar ini kan naik turun nih Pak ya. Ini sesuatu yang memang udah darurat sekarang ini, atau emang ya ini memang pengulangan aja, repetisi aja yang pernah kejadian gitu misalnya. Iya, memang kalau boleh jujur ini siklus, ada faktor siklusnya. Ya, siklus itu terjadi tahun 98, 2008, 2018. Memang menariknya di angka-angka 8. Tapi sekarang 2026 kan enggak ada kaitan ya. Itu terjadi 26, 2 tambah 6, 8 juga. bisa. Iya. Cuma gini, ini siklus tapi kalau kita menganggapnya normal itu juga bahaya loh. Kenapa? Karena hampir setiap beberapa tahun pola yang sama selalu terjadi. Amerika menaikkan tingkat suku bunga. Kalau Amerika menekan tingkat suku bunga, dolar menguat. Maka dana asing keluar dari negara berkembang masuk ke Amerika, ke US dollar. Rupiah melemah. Dan setiap kali itu terjadi, kita selalu bilang ini hanya faktor global. Padahal pertanyaan pentingnya bukan kenapa dolar menguat, tapi kenapa rupiah paling rentan saat badai datang. Bahkan kita kalah jauh dengan tadi Singapura dolar, dengan kalah tipis, kalah lumayan lah dengan Malaysian ringgit. Sekarang kan udah 4.500 sekarang. Dulu saya ingat masih 3.000. Ya kan? Jauh juga nih. Jauh. Nah, kalau rumah tetangga kita sama-sama kena hujan, rumah kita kena hujan, tetangga kita kena hujan, dia basahnya dikit, kita bocornya deres. Yang salah siapa? Hujannya bukan? Kan enggak kan? Salah genteng kita berarti. Genteng kita, rumah kita yang salah, struktur rumahnya mungkin. Nah, apa penyebabnya? Mungkin karena kita terlalu bergantung pada impor, bahan baku impor, teknologi impor, ya. Bahkan gaya hidup juga banyakkan impor. Kan repot itu, bergantung pada barang impor. Ini introspeksi lah kita semuanya gitu ya. Sementara pemasukan dolar kita belum cukup kuat. Kita ekspor banyak tapi sebagian besar masih bahan mentah. Nilai tambahnya itu rendah ya. Dan masalah lain, kita baik pemerintah maupun swasta ini utang dolarnya banyak.
Maka saat rupiah melemah, yang naik itu bukan cuma kurs, hutang ikut naik, beban cicilan ikut naik, harga barang ikut naik, biaya produksi naik, daya beli masyarakat turun. Itulah kenapa pelemahan rupiah itu tidak boleh dianggap sekedar angka saja, karena efeknya tuh masuk sampai ke dapur rumah gitu ya. Jadi siklus tapi tetap bahaya ini. Nah, kenapa bahaya? Kenapa bahaya? Karena tadi ibaratnya genteng bolong tadi, semakin lama bolongnya semakin besar dan kita tidak memperbaiki gentengnya. Nah, itu masalahnya. Cuma ngepel aja berarti kita kan. Cuma ngepel doang. Bocor Mungkin ditutupin pakai terpal sementara. Hujan lagi gitu. bocor lagi. Iya, benar. Jadi karena bangsa yang sehat itu bukan bangsa yang mata uangnya nggak pernah turun, tapi bangsa yang kalau badai datang ekonominya tetap kuat berdiri. Dan jujur kita belum sampai titik itu. Belum ya? Belum. Tapi menariknya Mas Ari, ada satu negara yang menghadapi tekanan itu lebih berat daripada Indonesia hari ini. Diembargo puluhan tahun, sulit akses dolar, sulit impor, mata uangnya jatuh sangat dalam. Tahu nggak negara mana itu? Itu saya dapat insight kemarin. Jangan-jangan Iran itu. Benar. Ini lebih parah. Tapi negaranya tetap bertahan, industrinya tetap hidup, rakyatnya masih tetap bisa bergerak. Di embargo puluhan tahun. Puluhan tahun. Mereka itu nggak bergantung sama dolar berarti kan? Iya, nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi kan? Rial Iran itu udah depresiasinya sekarang $1 jutaan. Kita cuma berapa? 17.800 sekarang, 600. Dia jutaan, udah nggak ada nilainya. Jadi mau nggak pakai patokan itu dia? Nggak, udah dia harus bikin struktur sendiri itu udah. Ngimport berat. Ngimpor di blokade, ekspor nggak bisa. Mau nggak mau punya survive, dia harus survive gitu ya? Iya. Itu gimana caranya? Jadi sebenarnya gini, oke, saya tadi kita menyebut sama-sama Iran ya. Tapi sebenarnya perlu catat nih, saya nggak mau kita salah paham juga. Iran tuh bukan kisah sukses sebenarnya. Kita harus jujur dulu nih. Kenapa? Rial apa dinar ya? Dinar Iran itu hancur. Nilai mata uangnya turun lebih dari 99% dalam 40 tahun. Jutaan sekarang, $1 Amerika, jutaan rial Iran. Masyarakatnya menderita. Kelas menengahnya terkikis habis. Banyak yang meninggalkan negara tersebut. Tapi negaranya nggak runtuh. Dan itu yang menarik untuk dipelajari. Sampai dalam perang asimetri kan boleh dalam tanda kutip mengalahkan Amerika. Iya. Apa yang mereka membuat mereka bertahan? Gimana itu? Itu dua kata. Dia terpaksa mandiri. Keadaan yang bikin dia mandiri. Keadaan dipaksa jadi mandiri. Karena dia nggak bisa impor, maka dia produksi sendiri. Karena nggak bisa pakai dolar, mereka cari cara lain. Mereka dagang sama Cina, Rusia, India, pakai mata uang masing-masing, bahkan sistem barter. Jadi mereka membuktikan bahwa ekonomi bisa berputar tanpa dolar. Dan satu hal lagi yang jarang disebut, Iran punya dan berhasil memanfaatkan komoditas realnya, minyak. Karena minyak itu nggak bisa diembargo nilainya. Dia tetap punya harga. Walaupun cara jualnya ke Cina, ke Rusia, lewat Malaysia dulu, itu luar biasa. Itu yang menjadi jangkar ketahanan mereka. Indonesia punya apa? Kita punya nikel, punya CPU, punya batu bara, punya timah, punya karet. Lebih kaya dari Iran dalam hal keragaman komoditas. Banyak kita, sawahnya ada. Wah, kaya luar biasa. Buminya ada, kebunannya ada, tumbuhannya ada. Sangat jauh lebih kaya Ikannya sebenarnya. ada. Ikan apalagi. Kita tuh tinggal di tempat lalu lintas 2 samudra besar. Jadi ikannya tuh berlimpah. Ya kan? Bedanya apa sih sama Iran sekarang? Kok bisa Iran seperti itu, kita kebalikannya? Jadi Iran itu terpaksa mengoptimalkan itu semua karena tidak ada pilihan. Dia terpaksa survival mode. Betul. Indonesia masih punya pilihan. Tapi pilihan itu yang justru membuat kita lalai. Kita masih nyaman mengekspor bahan mentah. Nanti yang membiarkan nilai tambahnya itu yang dinikmati oleh orang lain. Kita beli kembali dalam harga yang berlipat ganda pakai dolar yang sudah susah payah kita kumpulkan. Coba di Sopeng Kolaka di Sulawesi menghasilkan kokoa. Kokoa mentah kita jual murah-murah ke Singapura. Singapura jual ke Belanda. Kita impor kembali sudah jadi coklat harganya beratus kali lipat. Iya. Jadi pelajaran dari Iran ini sekali lagi biar kita nggak salah ya pemirsa, bukan untuk meniru jalannya, tapi mengambil pelajaran yang
tidak menunggu, jangan sampai kita menunggu sampai terpaksa. Jadi transformasi yang Iran lakukan karena dipaksa embargo, seharusnya kita lakukan hal yang sama, tapi atas kesadaran sendiri sebelum terlambat. Jadi rakyat Iran tuh punya nasionalisme ya sebagai benteng terkuat ekonomi mereka. Kita punya nasionalisme enggak? Punya sih sebenarnya. Punya. Oh, kita cinta sama Indonesia, cuma belum diarahkan untuk yang lebih positif. Ya kadang-kadang keadaan itu bisa membuat keluar untuk potensi-potensinya. Kalau tadi Pak Agung bilang Iran, saya malah juga memandang yang unik juga Singapura nih Pak. Singapura kan nggak punya sumber daya. Betul. Tapi dikenal sebagai negara dengan perusahaan tambang terbanyak di Asia. Ngambilnya di mana? Indonesia guys. Caranya gimana? Ya kreatif. Jadi kadang-kadang kalau udah terpaksa jadi kreatif sih guys. Sama kayak teman the power of kepepet. Nah itu dia. Para pejuang-pejuang Palestina itu mereka tinggalnya di bawah tanah. Masya. Tapi semua persenjataan modern yang dimiliki Israel itu dengan Amerika itu nggak bisa ngalahin mereka karena apa? Kepepet. The power of kepepet kadang-kadang. Itu memang luar biasa. Nah tadi Pak Agung bilang kan mengenai nasionalisme. Betul. Sebenarnya dengan modal nasionalisme aja bisa nggak sih kita menyelamatkan rupiah ini? Atau ada mungkin hal yang lebih konkret yang bisa dilakuin? Nasionalisme itu penting, tapi nasionalisme saja tidak bisa membayar impor. Nasionalisme saja tidak bisa menstabilkan kurs. Nasionalisme saja tidak bisa memberi makan rakyat. Jadi jawaban tegasnya tidak cukup. Nggak cukup. Jadi ibaratnya kalau nasionalisme itu bahan bakar, ya kita perlu mesinnya. Kalau mesinnya nggak ada, bahan bakarnya sebanyak apapun nggak akan berguna gitu. Lantas tadi kalau nasionalisme itu bahan bakar, apa mesinnya? Produktivitas. Jadi bangsa yang nasionalis tapi tidak produktif hanya pandai berteriak. Yang dibutuhkan adalah kemampuan memproduksi barang dan jasa. Yang dibutuhkan diri sendiri dan diinginkan oleh dunia. Kedua, tadi satu pertama apa? Produktivitas. Yang kedua adalah kemandirian di sektor strategis. Nah ini jadi pangan, energi, obat-obatan, teknologi dasar. Kalau sektor-sektor strategis tadi bergantung pada impor, maka nasionalisme kita rapuh sebenarnya. Hanya slogan-slogan saja, mudah goyah ketika tekanan datang. Yang ketiga, ini urusan BI dan kementerian adalah disiplin fiskal dan moneter. Negara yang nasionalis tapi pemerintahnya boros, utangnya menumpuk dolar, subsidinya tidak tepat sasaran, sebenarnya nasionalismenya tidak akan menyelamatkan nilai mata uangnya. Iran punya nasionalisme yang luar biasa kuat. Maka tekanan dari luar justru mempertebal rasa itu. Tapi yang membuat mereka bertahan sebenarnya bukan semangat saja, melainkan karena mereka punya minyak sebagai aset real. Dan mereka dipaksa membangun industri dalam negeri mereka. Jadi semangat tanpa aset dan struktur nggak akan cukup. Nah Indonesia ini sekarang sebenarnya sedang di persimpangan. Nasionalismenya ada, sumber dayanya luar biasa, yang masih kurang adalah keberanian untuk mengubah struktur. Dan salah satu ujian nyata dari keberanian itu adalah apa yang terjadi ketika sekarang rupiah melemah. Itu ujiannya. Kalau rakyatnya bersatu menghadapinya, insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau panik, berebut membeli dolar, itu benar-benar akan musibah itu. Nah, berarti panik membeli dolar itu bukan solusi ya? Wah, itu musibah. Malah musibah. Bukan cuma sulit sih, itu musibah. Tapi nasionalisme, saya nggak mau beli dolar, juga salah juga. Gimana? Begini. Jadi ketika rupiah itu melemah, ya. Kalau kita rupiah melemah, kemudian kita punya utang dalam bentuk dolar. Kita harus memang bisnis kita tuh beli dolar harus itu sangat manusiawi. Jadi manusiawi sebenarnya. Tapi bukan solusi. Maksudnya begini, kalau solusi pribadi ya. Gitu. Tapi kalau buat society, buat masyarakat itu bisa malah bahaya, ya. Jadi itu sebenarnya insting bertahan hidup nggak salah. Tapi kalau kita bicara bijak atau tidak, bisa jadi ada dua sisi ya. Untuk individu kita yang beli dolar ya ketika rupiah melemah itu mungkin langkah yang cerdas melindungi nilai aset, atau kalau istilahnya namanya hedging. Hedging itu biar aset kita nggak turun semua. Nggak loss banyak gitu ya. Iya, nggak loss banyak.
Itu dan untuk sebagian orang terutama yang punya kebutuhan dolar nyata misalnya buat biaya sekolah anak ke luar negeri, bisnis impor, memang masuk akal. Tapi untuk sekarang saya tanya, mayoritas masyarakat biasa yang nggak punya kebutuhan dolar langsung, yang beli dolar hanya karena ikut-ikutan atau karena takut, itu masalahnya. FOMO. Wah, FOMO pas banget. Nggak mau ketinggalan dia ya. Nah, ketika jutaan orang melakukan hal yang sama di waktu yang sama, berebut beli dolar secara massal, itulah yang saya sebut bencana kolektif. Maka permintaan dolar melonjak, stoknya menipis, harganya makin naik, dan rupiah makin jatuh bukan karena fundamentalnya ekonomi buruk, tapi karena kita sendiri yang mendorongnya jatuh. Kita takut rupiah jatuh, kita berebut beli dolar, akibatnya rupiah benar-benar jatuh. Jadi ketakutan kita sendiri yang mewujudkan apa yang kita takutkan. Maka saya paling sebel Mas Ari, kalau ada pengamat dan influencer, pengamat ekonomi ya nih, dengerin saya ngomong dari hati yang tulus nih. Yang kerjanya menakut-nakuti dolar akan sampai 21.000 bahkan 25.000 sehingga masyarakat beneran takut. Maka yang terjadi ya beneran. Jadi itu bijak atau tidak? Bisa bijak untuk individu bisa jadi, tapi berbahaya ketika dilakukan secara massal dan tanpa perhitungan. Jadi semoga Mas Ari nggak termasuk influencer yang nakut-nakutin masyarakat. Jadi kayak semacam panic buying untuk belanja dolar, itu kan berarti FOMO ya? Iya. Ikut-ikutan belanja dolar. Kalau yang kemudian ngelihat fenomena ini kemudian juga ikutan beli gitu kan? Ya mungkin karena informasi yang kurang didapat, akhirnya udah daripada gua ketinggalan, gua beli juga deh biar sama kayak yang lainnya kan gitu kan? Iya. Nah kira-kira ada nggak sih mungkin langkah yang bisa dilakukan ya pemerintah mungkin mengedukasi masyarakat atau apa sih yang bisa menghambat ini bisa terjadi gitu? Iya. Jadi gini, sebenarnya panic buying itu bukan tiba-tiba muncul dari langit. Panic buying itu gejala bukan penyakitnya. Penyakitnya adalah kalau sakit itu ada simptomnya, ada penyakitnya. Penyakitnya adalah kepercayaan masyarakat yang belum kuat kepada rupiah, kepada kebijakan, kepada pemerintah. Jadi kalau mau mencegah panic buying, pemerintah harus bekerja di dua lapis sekaligus, lapis jangka pendek dan lapis jangka panjang nih. Jangka pendek, komunikasi yang tenang dan kredibel. Jadi sebenarnya Pak Prabowo sudah mulai ngomong, udah nggak ada masalah, orang desa yang nggak usah ikutan panik. Itu sebenarnya pengen menenangkan gitu. Nah itu cakep, cuma ada yang kurang gitu ya. Ketika rupiah melemah, masyarakat butuh melihat bahwa pemerintah nggak panik. Bank Indonesia harus hadir, bicara, jelaskan, bukan dengan kalimat teknis yang tidak dimengerti rakyat, tapi dengan bahasa yang menyentuh dan meyakinkan. Karena ketenangan pemimpin itu menular. Begitu juga kepanikan menular juga. Oke, jangka pendek. Insya Allah saya yakin sebentar lagi akan dilakukan pemerintah nih. Apa tuh? Intervensi pasar yang terukur. Intervensi pasar. Bank Indonesia cadangan devisanya lumayan kok. Lumayan, saya yakin banget. Nanti saya kasih rahasia nanti. Bank Indonesia punya instrumen untuk menstabilkan kurs. Cadangan devisanya lumayan, bisa digunakan secara bijak di momen yang tepat, tapi bukan dihabiskan, ya, bukan. Tapi cukup sebenarnya memberikan sinyal bahwa negara hadir loh, gitu. Tapi semua itu hanya akan meredam gejala. Yang lebih penting adalah lapis jangka panjang. Nah ini dia. Pemerintah harus menciptakan instrumen investasi rupiah yang benar-benar menarik bagi masyarakat. Nah, ini semoga ada yang dengar ini. Misalnya sukuk retail, obligasi retail Indonesia. Ini sederhana. Cara kita meminjamkan uang kepada negara. Negara butuh dana buat macam-macam lah ya, jalan, sekolah, rumah sakit. Daripada pinjem ke luar negeri, kan kemarin ada namanya Panda Bond itu, mau pinjem ke Cina. Itu sebenarnya keren, boleh itu boleh. Karena ke Cina nggak ke dolar. Saya masih seneng gitu. Tapi alangkah indahnya kalau pinjamnya ke rakyat sendiri aja. Rakyat dapat imbal bagi yang jelas, lebih tinggi dari deposito biasa. Negara dapat dana tanpa tambah hutang dolar, dua-duanya untung. Dan poin penting yang sering terlewat, bunga yang dibayar pemerintah ke pemegang obligasi tadi tidak lari ke luar negeri. Itu yang penting. Ia kembali ke kantong rakyat Indonesia sendiri, dibelanjakan di sini, berputar di ekonomi kita sendiri. Ya, tapi mungkin ada pengamat yang protes Mas Ari. Ada yang bilang kan beban bunga APBN kita sudah sangat besar ini, 500 triliun. Itu buat bayar bunga doang. Tapi percayalah, kita menambah instrumen seperti ini yang yieldnya tinggi, nggak memperparah. Kenapa? Karena
ketika terjadi depresiasi nilai rupiah seperti ini, dolar naik, kalau kita pinjamannya luar negeri langsung ada selisih kurs, rugi. Tapi kalau pinjamannya dalam rupiah kepada warga sendiri nggak terjadi. Jadi sangat lebih safe ya instrumen seperti ini. Nah, maka orang yang tadinya mau beli dolar karena adanya yang lebih menarik, taruh di ori dengan imbal hasil yang jelas sekian persen, dia nggak jadi. Tapi syaratnya harus dibuat mudah diakses, pakai HP, prosesnya simple, dan yang paling mendasar, pemerintah harus konsisten menjaga inflasi. Karena rakyat tidak beli dolar karena mereka paham ekonomi makro, bukan. Tapi rakyat nggak beli dolar karena apa? Uangnya takut nggak bernilai besok. Kalau inflasinya jeblok, wah itu lebih bahaya lagi. Jadi kuncinya bukan melarang orang beli dolar. Kuncinya membuat rupiah cukup menarik untuk dipegang. Nah itu dia. Nah, jadi sebenarnya bisa dibilang rakyat tuh melihat gestur pemerintah ya. Itu dia pas banget. Jadi kalau misalnya pemerintahnya tenang, ya rakyat juga ikut masih tenang. Kalau pemerintahnya panik, ikutan panik. Pemerintah aja panik, apalagi kita gitu. Oh berarti mirip gini ya. Kita jalan sama, misalnya anak kecil jalan sama bapaknya ke tempat serem, gelap-gelap. Bapaknya tenang, anaknya tenang. Betul. Bapaknya takut apalagi anaknya kan gitu ya. Persis seperti itu. Oh gitu. Kalau pemerintah melakukan langkah yang tepat, dolar bisa dengan mudah balik ke 17.000. Dan kalau Anda beli sekarang 17.800, Anda akan rugi. Ya. Itu jadi gimana Pak? Bisa caranya apa yang dilakukan pemerintah tuh biar balik 17.000? Ini baru 17.000 ya guys, belum 16.000 ya. Kalau 16.000 lebih lagi. Bisa. Mau 16.000 juga bisa. Caranya gimana? Nggak butuh waktu puluhan tahun. Yang dibutuhkan political will sebenarnya, keberanian pemerintah. Belum mulai, udah atau belum? Masalahnya memang ada pihak yang menentang hal ini. Siapa yang dirugikan kalau itu diberlakukan? Nah.